akan selalu menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhanku, ku milik-Mu. Oh yeah. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah IHMPT pada minggu hari ini. Bagaimana adik kabarnya yang ada di rumah? Kakak Enda berharap kalian semuanya selalu sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Adik-adik, hari ini kita bersuka cita karena di tengah pandemi kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah walaupun secara online. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan keajaiban firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kakak Enda ajak kita berdiri, kita akan menyanyikan bersama-sama Mas PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami terundagi bibit. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sadari diri, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, dipersilakan duduk. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kitab Bakti 46 bait pertama. Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat beribadah pada minggu hari ini. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga ibadah ini layak di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Yesus. Buat kami mengerti, memahami firman-Mu yang akan nanti dibawakan oleh kakak lain kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Lia, mari kita memuji nama Tuhan dari Kitab Bakti 68 bait pertama. Haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dialah Bapa yang kami sembah, Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami saat ini. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, urapi dan sertai kami Bapa untuk bisa memahami firman yang akan kami dengar pada hari ini. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, mari kita membuka kitab kita dan kita membaca dari kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai dengan 12. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang 12. Demikian bunyinya. 2 Tawarik 15 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Hosiana. Nah adik-adik, itulah bacaan kita
dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai dengan ke-12. Kalau kita bisa lihat adik-adik, di sana dijelaskan bahwa yang pertama, kita bisa lihat ada yang pertama itu adalah nubuatan yang diberikan oleh Nabi Asaria kepada Raja Asa yang saat itu memerintah di bangsa Israel. Jadi Raja Asa itu memerintah setelah kematian Raja Salomo. Jadi keturunan Salomo setelah itu Raja Asa yang memerintah. Jadi di sana disampaikan oleh Nabi Asaria. Nah, saat itu disampaikan oleh Nabi Asaria, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Jadi di sini bangsa Israel saat itu melalui Nabi Asaria itu ditegur adik-adik, ditegur mengapa meninggalkan Tuhan dan berbalik dari Tuhan dan tidak menggunakan hukum-hukumnya. Kemudian kita bisa lihat ada konsekuensi adik-adik. Konsekuensi ketika bangsa Israel itu tidak taat atau setia kepada Allah. Jadi kita bisa lihat di sana bahwa akan adanya kesesakan. Kemudian ada penghancuran. Jadi mungkin akan ada serangan-serangan dari bangsa-bangsa lain kepada bangsa Israel saat itu. Dan pada ayat ke-7, tidak lupa Nabi Asaria mengingatkan untuk Raja Asa ketika dia ingin berbalik kepada Allah, mengingatkan, jangan lemah semangatmu, kuatkanlah hatimu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi Asaria kepada Raja Asa. Nah, bagaimana dengan Raja Asa, adik-adik? Apakah Raja Asa mau mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Asaria atau dia malah menolak? Nah, kalau kita lihat pada bacaan kita, adik-adik, Raja Asa bukanlah raja yang bebal, tapi dia mau mendengar apa yang disampaikan Nabi Asaria. Kalau kita lihat adik-adik, apa yang dilakukan Raja Asa, dia mulai menguatkan hatinya, menajamkan semangatnya, dan mulai bertindak. Dia punya komitmen adik-adik, komitmen untuk setia kepada Allah, berbalik kepada Allah, dan memperbarui atau memperbaiki hubungan dengan Tuhan Allah. Dengan cara bagaimana kita bisa lihat, dia mulai menyingkirkan dewa-dewa, kemudian dia mulai memperbaharui mesbah yang ada di Bait Allah untuk bisa disembah kepada Tuhan Allah, bukan kepada Allah yang lain. Dan tidak lupa Raja Asa mengajak bangsa-bangsa yang lain seperti Efraim, Manasye, Simeon, Benyamin itu untuk bersama-sama bertobat, berbalik kepada Allah dan mengikuti hukum Allah yang sudah diberikan melalui Musa saat itu. Ada beberapa hukum Taurat ya adik. Kalau kita kenal ada 10 hukum Taurat. Kalau adik mau baca kembali ada di Keluaran ya. Nah, itu. Dan di saat itu para bangsa Israel ternyata mau adik mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Dan mereka, kita lihat pada ayat 12, mereka mengadakan perjanjian dengan Tuhan Allah bahwa mereka akan tetap berbalik, tetap setia kepada Allah dengan segenap hati dan jiwa. Nah, apa yang kita pelajari di sini adik-adik? Kita belajar dari Raja Asa, itu yang pertama adalah Raja Asa mau mendengar yang namanya nasihat dan teguran. Jadi dia mau mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nabi Asaria, kemudian juga teguran dari Nabi Asaria bagaimana kondisi bangsa Israel saat itu yang berpaling dari Allah, tidak menyembah kepada Allah tapi menyembah kepada ilah-ilah lain. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana
Raja Asa itu mau berkomitmen untuk setia kepada Allah. Kita bisa lihat buktinya adalah dia menunjukkan melalui tindakan. Jadi melalui tindakannya dengan cara memperbarui mezbah yang berkenan kepada Allah, memberikan persembahan, kemudian mengajak semua bangsa Israel untuk ikut berbalik kepada Allah dan mengikuti hukum-hukum yang sudah Tuhan Allah berikan. Nah, itulah yang kita pelajari adik-adik. Bagaimana kita menerapkan sekarang pada saat ini? Nah, saat ini semua kita menghadapinya secara daring ya. Ibadah kita daring, kemudian belajar pun kita daring. Ada beberapa hal yang membuat kita menjadi tergoda deh ketika kita nanti saja deh saya mau ibadah. Itu contoh mulai tidak setia kepada Allah adik-adik. Itu salah satu contoh. Mungkin 2 minggu lalu pernah Kak Lia kasih tahu tentang bagaimana contoh-contoh kita untuk taat kepada Allah ya. Jadi ini masih kita belajar bagaimana setia kepada Allah. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita beribadah adik-adik. Bagaimana cara kita beribadah. Setiap hari Minggu selalu ada IHAM PT diberikan melalui daring. Nah, terkadang kita kan daringnya jam 8 nih atau jam 7 pagi. Nanti aja deh, kan juga diputar di YouTube. Jadi bisa nonton nanti belakangan gitu. Dan terkadang kita tidak terlalu memperhatikan apa sih firman kita. Kemudian ada aktivitas-aktivitas mungkin yang diberikan oleh kakak-kakak layan. Kadang-kadang kita males ngerjain. Gak usah dikerjakan. Nah, itu adalah salah satu contoh mulai yang namanya ketidaksetiaan. Mulai apa? Kemalasan. Nah, mungkin masih ingat ya, kalian pernah bahas tentang kemalasan dalam beribadah. Ya, itu adik-adik, itu yang kita pelajari. Nah, aktivitas kita saat ini, ya aktivitas kalau kalian tadi ngasih contoh, kita setia kepada Allah dengan cara kita beribadah sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Jadi kita belajar mentaati aturan yang sudah diberikan. Kemudian baik itu dalam gereja, baik itu di sekolah, baik itu di rumah. Mungkin mama papa sudah kasih jam sekian harus istirahat, jam ini belajar, jam ini makan, atau adik-adik sudah buat sendiri daftar. Jam sekian saya nongkrong sama temen, jam sekian saya belajar. Nah, itu adalah salah satu aturan-aturan untuk diri kita sendiri adik-adik. Nah, kita belajar di sini bagaimana kita memiliki tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan untuk bersyukur. Jadi bagaimana kita paling mudah adalah bagaimana kita beribadah ya. Jadi kita harus beribadah itu membutuhkan yang namanya komitmen, kesungguhan, dan ketulusan. Itu contoh. Tapi nanti untuk aktivitas kita, adik-adik sebutkan satu contoh bagaimana adik-adik setia kepada Allah. Cari yang paling mudah. Mungkin kayak Kak Alia bilang, beribadah. Atau mungkin adik melayani itu bisa macam-macam. Melayani misalnya mungkin, kalau di keluarga saya kantong persembahan, bisa. Atau berdoa. Nah, itu banyak sekali contohnya. Adik-adik silakan bagaimana cara adik-adik setia kepada Allah. Itulah aktivitas kita. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 69 bait yang pertama. Gita Bakti 69 bait yang pertama, aku mulai dari diri sendiri. Mari kita angkat bersama-sama. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik.
Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Nanti akan ada adik-adik, teman adik-adik yang akan ikut berdoa syafaat. Mari adik-adik kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi umat-Mu, dan hari ini kami berdoa untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan mengampuni kami semua, agar doa kami Tuhan dengar. Pertama-tama kami berdoa bagi umat Tuhan yang hadir saat ini. Kiranya Tuhan terus mengasihi mereka dan memberikan keselamatan. Kami berdoa juga untuk kota kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi pemimpin kota kami. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta yang mengembala di gereja kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan juga bagi Ibu Pendeta dalam mengembala umat Tuhan. Kami berdoa juga bagi seluruh anggota Ibu Gembala. Kiranya Tuhan menjaga dan memelihara dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin sakit. Kami mohon Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa juga bagi seluruh pelayanan kami. Kiranya dalam memuliakan nama Tuhan, berkati pelayan-pelayan kami, berkati para guru-guru di sekolah minggu, berkati para lansia, berkati para remaja, dan berkati juga persekutuan taruna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sungguh-sungguh. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau selalu memberkati bangsa dan negara kami agar bisa menjadi negara yang maju. Berkati pemimpin negeri ini agar selalu adil dan bijaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Bimbinglah mereka supaya bisa menjadi teladan bagi generasi muda. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapa, itulah rangkaian doa yang telah kami berikan kepadamu. Kiranya Engkau mau mendengar dan mengurapi kami semua untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang sudah ikut melayani. Engkau memberkati mereka, urapi mereka, tuntun mereka dalam segala aktivitas mereka. Kepada kakak-kakak pelayan yang saat ini juga mengikuti ibadah, kiranya Engkau memberkati mereka juga dalam segala aktivitas dan keluarganya. Engkau selalu memberkati. Banyak hal Bapa yang ingin kami doakan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha mengetahui apa yang ingin kami doakan dalam setiap hati kami. Biarlah doa-doa yang kami bawa ke dalam tangan-Mu adalah berkat bagi mereka yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami hanya di dalam nama Bapa, Anak Putra Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang ada diberikan pada minggu hari ini sebagai persembahan, minta tolong dititipkan kepada orang tua kalian masing-masing, karena nanti orang tua kalian akan membawa persembahan kalian ke gereja. Nah adik-adik,
untuk mengiringi persembahan kita pada minggu hari ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kitab Bakti 84, Inilah Ungkapan Syukurku. Kita nyanyikan bersama-sama. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul dalam ibadah persekutuan teruna di hari ini. Ya Tuhan, hari ini kami akan memberikan persembahan kami ke hadirat-Mu. Semoga Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini, walaupun persembahan kami ini tidak seberapa Tuhan. Kami juga persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan firman-Mu bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Nah, baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari semua berdiri. Kita berdiri dari Kidung Keesaan. Kidung Keesaan 361, baitnya yang pertama. Kidung Keesaan 361 bait yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada tara. Kita angkat bersama-sama. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tiada berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lepas. Arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Baik adik-adik, ibadah sudah selesai. Kalian hanya ingin memberikan pengumuman bahwa adik-adik mari ikut semua lomba foto Paskah. Nanti ada hadiahnya, juaranya 1, 2, 3. Sesuai dengan yang sudah kalian share di WA, diperhatikan syarat-syaratnya, kemudian dikirimkan ke nomornya Kak Lia yang sudah disampaikan di WA. Ingat, pengumpulan terakhir adalah tanggal 30 Maret 2022. Sehingga nanti Kak Lia dengan kakak pelayan yang lain dan pada panitia Paskah dapat menilai siapa yang bisa menjadi juara. Ya, baik itu saja.
Selamat beraktivitas kembali, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.